Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Banten, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda di rumah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah cinta setara. Emang bisa ya? Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang ketika istri mengurus suami yang lagi sakit. Ini Masya Allah banget ini. Ini di tayangannya. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Minum obatnya aja pakai centong suaminya, luar biasa. Bu, ada yang suaminya sakit digendong minta sama ibu? Enggak ada ibu ya? Ya Allah, bisa saraf kejepit itu istrinya. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Jamaah. Itu buat lucu-lucuan aja ya Bu tayangannya ya Bu ya. Tapi ini kita ambil hikmahnya. Apa sih? Biasanya ada orang yang diuji nih pasangan nih ya. Ketika suami atau mungkin istrinya sedang sakit. Terus bagaimana kalau seandainya pasangannya ternyata nggak bisa ngurus. Karena apa? Karena sibuk, karena banyak kerjaan, karena ngurusin anak. Nah ini bagaimana sehingga biar cintanya nih setara nih. Jangan sampai jadi cinta yang gak setara, ya gak kewujud jadinya insya Allah nih ya. Coba kita tanya guru kita Ustadz Abi Maki, mohon izin Abi penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki, Fadol Abi. Iya, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Amin. Seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus Amin, ya A'lanya. Allah, Amin ya amin. Rabbal Alamin. Masya Allah, ketika ada cinta saling membalas ataupun setara. Ini adalah keluarga yang sangat luar biasa dan nyaman dan indah. Namun apabila ada pasangan hidup dalam keadaan sakit, wabil khusus misalnya suami, ya. Lalu bagaimana apabila istri tidak bisa untuk mendampinginya? Simpan baik-baik kalimat ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketahuilah sesungguhnya saat ada salah satu di antara pasangan sakit, hakikatnya pembuka komunikasi lebih baik, lebih lancar dan lebih mesra. Inilah gambarannya. Iya, kapan lagi kita akan lebih mendekat kepada pasangan hidup kalau seandainya dalam keadaan sakit saja kita cuek ataupun tercampakkan. Ini lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya begitu datang, bagaimana kabarmu Aisyah? Misalnya Aisyah mengatakan, wa ra'sah, sakit kepala ya Rasulullah, itu langsung tanpa mau dipijit, mau minum obat, nggak pernah gitu. Langsung didekapnya, langsung dipijitnya, langsung dipeluknya, itulah keadaannya. Tidak perlu ditanya, nih sakit badan, mau dipijit, mau dikerok, mau minum obat. Itu kayaknya dengan mengatakan kata-katanya apa ya, hanya menawarkan terkadang. Kadang-kadang suami atau istri hanya menjawab dengan mau dipijit, mau dikerok, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Padahal yang namanya pasangan hidup tanpa harus bertanya, tapi langsung dipraktekkan. Ini adalah keadaannya. Iya, ini adalah bagian daripada hidup rumah tangga yang sangat indah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, komunikasi di dalam keluarga ini adalah kebaikan. Kalau misalnya ayahanda bunda ingin bertanya bagaimana keadaan keluarga dalam kehidupan, jawabannya seperti apakah komunikasi Anda dengan pasangan hidup Anda. Kalau komunikasinya baik, mesra, nyaman, maka keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tapi komunikasi tidak baik, obrolan tidak baik, berarti yang namanya keluarga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan sakit, ini bagian yang terindah untuk dalam keadaan kebaikan. Ingat, seandainya tidak bisa, bagaimana caranya? Izin kepada pekerjaan yang mungkin bisa izin. Andai pun tidak bisa juga, apa yang dilakukan? Cari orang yang mungkin bisa untuk mendekatnya atau mendampinginya yang kita percaya. Mungkin anak kita ataupun mungkin teman atau siapa yang bisa menjaga daripada keluarga ini. Andai tidak bisa izin, jangan sesekali mencampakkan, mencuekkan yang namanya pasangan hidup dalam keadaan sakit. Ingat, pahala terbesar yang akan kita berikan dan terbesar itu adalah kepada keluarga. Ingat, apabila menjenguk orang yang sakit, pahala luar biasa. Tapi ketika mendampingi istri yang sakit atau suami yang sakit itu lebih baik dan luar biasa. Bukankah Utsman bin Affan ketika akan ikut dalam perang Badar, Rasulullah mengatakan, wahai Utsman,
dekaplah, jagalah Ruqayyah. Jagalah Ruqayyah. Kurang hebat apa? Islam menjaga pasangan hidup. Andai suami untuk menjaga istri demikian, sama. Istri pun menjaga suami demikian. Karena ini diutamakan dalam sebuah keluarga. Ruqayyah dijaga oleh Utsman bin Affan. Ya, seperti Khadijah dijaga oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pasangan hidup ini adalah pendamping bukan hanya di dunia, tapi pendamping sampai surga Firdausil A'la. Ini Amin. gambarannya. Jadi saling untuk membalas dalam sebuah cinta, ini adalah satu kufu. Ataupun digambarkannya ini adalah setara saat bisa saling membalas cinta yang ada. Walaupun Masya Allah. cinta itu susah untuk terbalas. Benar, ini ada Allah yang lagi ibarik lemes fiik. banget nih Pak, sini Pak, bentar Pak, ikut saya Pak, sini Pak, ya Allah, lemes banget. Oh gitu ya. Pak, kalau lagi sakit mau nggak digendong sama istri? Kalau lagi sakit mau nggak digendong sama istri? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Bapak yang gendong apa istri yang gendong? Apa? Apa? Kenapa Bapak? Dari tadi banyak pikiran Bapak. Namanya siapa Pak? Bapak Ahmad Bapak Ahmad dari mana? dari Serang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedinginan di sini. Enggak tidur. Ya Allah, ya udah tidur dulu deh saya dah. Tepuk tangan dong buat Pak Ahmad, Masya Allah. Dia datang ke sini belum tidur Abi. Makasih Iya, banyak Masya Abi. Allah, luar biasa. Ilmunya. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustadz Abi Maki, Masya Allah. Ustadz Maulana izin, yuk. Sebelum nanti kita kasih kesempatan sama jamaah buat curhat. Iya. Saya mau kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya sama jamaah. Ya, kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, kalau aku mau nanya Pak Ahmad, jangan usah ya. Jangan, gak usah. Belum tidur. Belum tidur. Nanti biar Pak Ahmad tidur dulu, tak kita bangunin kalau dia udah tidur. Ibu, Ya saya Allah. nanya yang ini. Silakan Bu berdiri Bu. Boleh berdiri Ibu, perkenalkan dirinya, namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu, udah main nyawa. Nama saya aja. Namanya siapa Ibu? Nama saya Sarni dari Majelis Ta'lim Ahlu Sunnah wal Jamaah Kampung Dahu, Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Sarni. Hebat ya. Hebat. Apal dia alamatnya. Jadi sering kirim Ya, surat. Masalahnya di bawah kertas. Aduh jangan Takut catatan lupa. alamat. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Ibu pernah nggak ngobrol sama suami tapi dicuekin? Iya sih Pak Ustadz, Pernah? pernah. Oh. Gara-gara apa Bu? Ya gitulah Pak Ustadz, gara-gara apa ya, resiko aja. Oh resiko. Kok Ada resiko? orang dicuekin resiko. Udah ayah wae ibu mah katanya. Iya, iya resiko. Jadi sebenarnya cinta yang setara itu ketika seorang suami dan istri bisa saling pengertian. Weh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum dong saya kalau gitu. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Sarni. Izin Nabi dan Musasam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita bahas hal yang menarik. Karena begitulah cinta itu. Kalau dibahasakan cinta itu cerita indah namun tidak arti. Jamaah. Kalau yang namanya rumah tangga adalah ibadah terpanjang, maka kita akan bersama sama pasangan kita begitu lama. Maka komunikasi. 1, 2, 3. Komunikasi. Maka harusnya nyambung. Lah kenapa? Ibunya senang itu dia. Ngeliat bapak cicilan. Maka harusnya suami ataupun istri senantiasa update dengan keadaan. Update dengan keadaan. Baik itu berita, persoalan anak, di mana sekolah anak. Karena apa? Betul tadi, ada resiko. Ada benar juga sih resiko. Resiko jangan sampai salah ngomong. Jangan sampai ada kisah yang menarik. Seorang istri di zaman Rasul meninggal anaknya. Tapi beliau tidak langsung ngabarin. Tapi lihat kondisi keadaan suaminya. Yang baru pulang capek. Jadi ditemani ngobrol dulu.
Setelah itu dihibur dulu, dikasih makan dulu, ditemani tidur dulu. Habis itu ditanya, gimana kalau ada gini. Jadi lihat keadaan. Makanya kalau berbicara sama pasangan, lihat kondisinya. Kata-kata yang pantas. Berita apa yang mau kita sampaikan. Supaya beritanya nyambung. Ibu. Bu. Kalau memang ibu tidak bisa nyambung ngomongannya, minimal ibu tidak melarang suaminya bergaul sama teman-temannya. Ya, silakan. Wah, makanya di rumah aja sambil bertamu. Ingat Bu, kalau tidak bisa nyambung jangan ikut duduk. Apalagi persoalan pekerjaan, ikut nimbrung. Jangan, lihat juga kondisi. Disinilah suami pengertian, istri pengertian. Masya Ada Allah. kata gini, Apa itu? jangan jadi laki-laki bermulut wanita. Oh gitu ya Allah, cerewet. Gimana tuh? Oh ini dia. Oh, saya ya. Contohnya ya. Iya kadang-kala harusnya sesuai bahasan Masya masing-masing. Allah. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana yang suaranya serak. Banyak banget off airnya kayaknya Ustadz Syah, Ustadz Abi Maki. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Lagi musim Oh, hujan. kirain banyak pengajian. Musim Isra Mi'raj kirain. Suaranya serak. Jamaah. Sekarang kita lanjut ya. Waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah Islami Tinda yang hadir di studio mewakili di rumah. Untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang deket dulu mana? Ibu, iya malu-malu ibu. Pakai kacamata boleh maju ke depan ibu. Sini, iya boleh ibu silakan. Masya Allah. Perkenalkan dirinya dulu. Mau kemana bu? Bu sini aja bu. mau kemana? Di sini aja udah. Ya udah diinjek kaki gue aduh. Ya, bu silakan bu. Bu sini lagi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu jangan jauh-jauh mah bu kesini bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Perkenalkan yang nama Bu, saya kameranya. Ya. Ibu Ikot Ibu Ikot. dari Pulau Panjang, dari Masjid Taklim Al Hidayah, Pulau Panjang, Serang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu Ikot. Saya Iya. mau curhat sama semua Bapak Ustadz. Boleh. Bu Karena mau kemana ini- sini aja Ibu? Karena Ya. pribadi saya ini ya Pak Iya, ya, Iya. mudah-mudahan ada solusinya. Amin. Ibu lihat depan aja. Ibu mau curhat apa Ibu Ikot? Saya ini Mm-mm. sering sakit-sakitan ya Oke. Mas ya. Iya. Keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Iya. Tapi setelah itu saya alhamdulillah sehat. Mm-mm. Yang meninggal adalah suami saya. Oh gitu. Padahal suami saya itu sehat sekali. Jarang sakit. Enggak pernah sakit, mungkin paling sekali-kali sakit. Iya. Yang sering sakit itu saya. Iya. Ya. Terus setelah itu suami saya meninggal, dapat 20 hari kali anak saya juga sakit, dibawa ke rumah sakit, Iya. kena penyakit benjolan di dalam telinga yang harus operasi. Iya. Waktu itu anak umur usia 8 tahun, 9 tahun lah. Iya. Setelah itu udah sembuh, dia udah pulang dari rumah sakit. Saya dengan dasarnya ujian saya punya cucu sakit. Sakit juga. Iya, Ibu Ikut nggak apa-apa. Ku luapin aja. Ibu Ikut maunya apa, bagaimana, biar nanti kita carikan solusinya bersama guru-guru kita. Silakan Ibu. Ya. Ibu maunya gimana Ibu? Ibu pengennya seperti apa gitu? Minta didoain Minta sama Pak didoain Ustadz. ya. Cucu saya tiba-tiba sakit, kena penyakit lumpuh Pak. Astagfirullahaladzim. Penyakit lumpuh, dia nggak bisa apa-apa terbaring di tempat tidur. Iya. Tempatnya udah 6 tahun. Pak. Allahu Akbar. Sabar Ibu Ikut ya. Saya ingin didoain sama Bapak Ustadz. Iya. Semuanya yang ada di sini. Iya. Saya juga alhamdulillah sama Ibu Kepala Desa Pulau Panjang, Ibu Lurah Ratu Bulkis yang sudah membantu kami selama saya diuji sama Allah untuk bertubi-tubinya ujian saya. Masya Allah. Dari saya sakit, suami saya meninggal, anak saya sakit. Iya. Sekarang cucu saya yang sedang terbaring di tempat tidur sudah 6 tahun tidak bisa Masya Allah. apa-apa. Sebelumnya Ibu coba kita ucapkan dulu. Innalillahi
Innalillahi wa Wa inna inna ilaihi ilaihi rajiun. rajiun. Biar tenang dulu, tarik nafas Ibu ya. Ya, kita dengarkan jawaban dulu dari guru-guru kita, dari Ustadz Syam dulu. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu, mungkin kami cuma bisa menjawab ataupun mendoakan, tapi belum tentu merasakan apa yang Ibu rasakan. Pertanyaan pertama, Ibu setelah mendapatkan ujian, apakah Ibu benci sama Allah? Tidak, Tidak. insya Allah enggak. Apakah setelah Ibu mendapatkan ujian, Ibu makin jauh dari Allah atau makin mendekat kepada Allah? Insya Allah saya maaf Pak Ustadz ya. Iya. Saya ketua Masjid Taklim ngurusin ibu-ibu Masya Allah. di Masjid Taklim Pulau Panjang. Semakin Insya semakin Allah. mendekat Berarti sama Allah. hatinya semakin didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa seorang yang diuji dengan sakit itu doanya diterima dan Amin, ya juga dosanya diampuni sama Allah. Amin, Karena ya Allah. memang lagi dekat-dekatnya sama Allah. Amin, ya Kadangkala ketika sehat kita lupa sama Allah, tapi ketika dikasih sakit justru malah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja bahwa ujian yang datang ini sama Allah Subhanahu wa taala cubitan mesranya Allah. Kadangkala Amin, orang kalau lagi sayang tuh dicubit sakit, tapi karena yang nyubit nih adalah yang dicintainya, maka cubitan tersebut terasa mesra. Maka minta sama Allah agar sakit itu diubah sama Allah menjadi pahala yang luar biasa dan Amin, juga ya Allah, amin. disembuhkan sama Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit diceritakan, kalau aku sakit kata Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Insyaallah selama ibu menjaga keimanan, selama ibu menjaga keyakinan sama Allah, selama ibu menjaga cintanya sama Allah, maka sakit itu hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Abi, punten Bi, bisa ditambahkan Bi masukannya? Sudah cukup dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Syam, dan bahwa sesungguhnya yang namanya ibu harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah berikan ujian yang ibu tidak mampu. Kita doa ya semuanya yang hadir di tempat ini, semoga Allah berikan kekuatan kepada Ibu Iqah. Amin, ya Allah, Amin. Juga untuk putranya dalam keadaan sakit, alhamdulillah sudah sembuh. Juga untuk cucunya yang sekarang dalam keadaan sakit, Allah berikan kesehatan. Amin, ya Allah, Cucunya, amin, ya Allah. Allahumma shfina washfi jami'il Amin. mu'minina Amin, ya wal mu'minat. Allah. Amin. Allahumma shfi Amin, ya Allah. cucu Ibu Amin, ya Iqah. Allah. Amin. Allahumma Amin. shfi Amin, cucu ya Ibu Allah. Iqah. Fa Amin. innaka anta syafi ya Rabbana. Amin, ya Ishfi Allah. anta syafi Amin, ya la Allah. shifa ila Amin. shifauka. Amin, ya Allah. Shifaan la yuqadir saqaman. Amin, ya Allah. Amin Amin, ya ya rabbal Allah. alamin. Amin, ya Allah. Amin ya Amin, rabbal ya Allah. alamin. Amin, ya Yakin Allah. Allah Maha Penyembuh, Allah yang Masya Maha Allah. Rahman, Maha Rahim. Masya Allah, tenang Ibu Iko ya. Masya Allah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.